Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dengan sebagaimana mestinya. Pada hari ini kita akan membahas untuk melanjutkan pada bab yang kedua, yaitu tentang imajinasi dalam cerita fantasi. Apa itu imajinasi dalam cerita fantasi? Imajinasi itu adalah khayalan dan sesuatu hal yang kita anggap tidak ada tapi menjadi ada. Itulah imajinasi. Hal yang tentunya tidak dapat terfikirkan oleh akal kita, kemudian kita menjadi fikirkan oleh akal kita. Dari sesuatu hal yang berupa tidak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Itu adalah imajinasi. Ya, imajinasi itu berada di dalam pikiran kita dan kita bisa memberikan bentuk pikiran imajinasi itu dengan cara kita sendiri. Bagaimana kita bisa berkhayal sesuatu yang tentunya sebetulnya tidak dapat terjadi atau tidak mungkin terjadi menjadi mungkin terjadi. Kenapa? Karena dalam pikiran kita terdapat hal-hal yang memang di luar nalar atau di luar kehendak kita sendiri. Gitu ya. Itulah imajinasi, ya. Kemudian imajinasi ini kita ukur di dalam berikut daripada kalimat yang selanjutnya, yaitu adalah dalam cerita fantasi. Gitu ya. Nah, maka kalau kita berbicara mengenai cerita fantasi, maka ini adalah sebuah cerita yang tentunya cerita ini bisa berupa fiktif, ya, bisa berupa cerita yang memang tidak mungkin terjadi atau dibuat terjadi, dan juga cerita fantasi ini bisa melakukan satu hal yang tidak dapat kita pikirkan secara nalar kita, kemudian kita kembangkan imajinasi kita menjadi suatu kenyataan yang terjadi, akan tapi itu hanya sekedar cerita fantasi saja atau berupa cerita yang dikarang agar penonton lebih tertarik serta lebih ingin, ya, mengenal sesuatu hal yang kita pikirkan, kemudian kita transfusi dengan cara apa? Dengan cara kita mengembangkan melalui cerita yang kita sajikan, dan para penonton atau para pembaca juga bisa merasakan apa yang sedang kita imajinasikan, gitu ya. Nah, kemudian cerita fantasi ini berarti sebuah cerita yang tidak lain dan tidak bukan akan masuk pada tatanan yang lebih mendalam lagi tentang sebuah teks, ya, sebuah teks, yaitu teks narasi, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam cerita ini pasti ada yang namanya pembukaan. Pembukaan itu berarti narasi yang disajikan, yang dituliskan agar penonton, agar pembaca bisa tahu bahwa oh, ternyata alur atau keinginan dari sutradara yang akan disajikan adalah tentang ini, dia atau tentang itu, misalkan seperti itu. Nah, apa sih teks narasi kan gitu kan? Ya, teks narasi itu kalau secara umum adalah berupa gambaran, ilustrasi secara general atau umum untuk mengetahui tentang keberadaan cerita tersebut. Apakah cerita tersebut itu diawali dengan apa atau seperti apa? Maka pembukaan daripada cerita tersebut disebut dengan teks narasi, ya, yaitu pembukaan cerita yang diberikan kepada para pembaca atau penonton yang ingin mengetahui tentang problematika yang terjadi pada cerita tersebut, gitu ya. Nah, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menyajikan sebuah cerita berupa serangkaian peristiwa yang disusun dengan urutan waktu atau kronologis. Nah, gitu ya. Tadi kan gambaran secara umum berkaitan dengan apa yang akan diceritakan, gitu kan. Tadi cerita fantasi atau teks narasi tadi. Nah,
Lebih konkretnya bahwa teks narasi ini berarti sebuah rangkaian cerita secara general yang kita akan beritahu kepada para pembaca atau penonton itu agar para pembaca mengetahui tentang keberadaan cerita yang akan kita sajikan. Kalau seandainya kita tidak tahu tentang cerita mengenai mengenai kerajaan gitu ya. Oh, narasinya adalah berarti kita akan menyajikan sebuah cerita yang diawali dengan teks narasi itu, yaitu berupa pada zaman dahulu ya. Nah, itu adalah pembentukan materi yang akan kita sampaikan atau cerita yang akan sampaikan dengan memberikan informasi kepada para pembaca atau penonton agar mereka tahu tentang posisi yang terjadi pada cerita awal yang akan kita sajikan gitu. Contoh seperti ini. Kalau seandainya saya ingin bercerita tentang cerita fantasi mengenai kembalinya Raden Kian Santang, contohnya ya, maka kalau seandainya kita buat dalam satu teks narasi, maka kita awali dengan apa? Pada zaman dahulu ya, ada sebuah kerajaan yang disebut dengan kerajaan Pajajaran gitu ya. Kemudian kerajaan Pajajaran itu terdapat satu atau seorang raja yang bernama Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Siliwangi memiliki dua istri. Yang pertama adalah Subang Lara dan yang kedua adalah Kentring Manik gitu kan. Kemudian Subang Lara memiliki 3 anak. Di antaranya adalah Raden Walang Sungsang, kemudian Rara Santang, dan yang kemudian adalah Raden Kian Santang. Dan selanjutnya yaitu istri kedua dari Prabu Siliwangi yang bernama Kentring Manik itu hanya memiliki satu anak yang bernama Raden Surawisesa. Nah, itu contoh pembentukan daripada awal cerita yang kita sampaikan dengan menganalogikan sebuah struktural kronologis yang akan kita sampaikan agar para pembaca lebih mengetahui tentang keadaan atau situasi dan kondisi yang terjadi pada cerita yang akan kita sampaikan itu. Kan seperti itu. Nah, itu adalah teks narasi. Kemudian ada penambahan daripada teks narasi itu, yaitu berupa cerita fantasi gitu ya. Apa sih cerita fantasi? Nah, cerita fantasi merupakan salah satu jenis teks narasi, yaitu adalah sebuah karya yang dibangun dalam alur penceritaan yang normal namun bersifat imajinatif dan khayal. Nah, dengan demikian bahwa ternyata cerita fantasi ini adalah sebuah cerita yang dikarang sedemikian rupa agar para penonton lebih tertarik dengan sesuatu khayalan yang sedang kita inginkan atau ingin sampaikan kepada para penonton atau pembaca. Jadi sebetulnya cerita fantasi ini bisa berupa tertulis atau bisa berupa lisan gitu ya. Kalau lisan ini berarti praktek. Kalau bisa dilihat dari segi drama biasanya kan gitu kan. Kalau kalian bisa lihat itu ada di berbagai macam channel di TV. Salah satu di antaranya adalah MNC TV ya. MNC TV itu biasanya sering memberikan satu cerita, memberikan satu film di mana film itu berupa cerita fantasi. Kenapa? Karena cerita fantasi itu cerita di mana sesuatu hal yang memang sudah terjadi, memang pernah terjadi, akan tetapi sekarang lebih dikembangkan lagi dengan penambahan cerita yang lebih menarik perhatian para penonton. Kalau seandainya dicerita berarti biasanya cerita fantasi itu ditambahkan dengan unsur gambar ya. Selain cerita kemudian juga ada unsur gambar di sana. Gambarnya juga berwarna-warni sehingga dapat memberikan sebuah pengaruh kepada para pembaca atau penonton agar lebih terbawa daripada perasaan atau rasa alur yang telah disajikan dalam cerita tersebut gitu kan. Nah, adapun kalau kita lebih jauh mengenal tentang cerita fantasi ini, maka kita akan lebih mengenal tentang
ya tentang teks cerita. Ya, teks cerita. Biasanya kalau seandainya kalau ingin kita sajikan berupa drama, maka hal pertama yang kita harus ya buat adalah teks cerita. Ya, kenapa? Karena agar lebih terstruktur, lebih jelas. Si A jadi siapa, si B jadi siapa, kemudian ceritanya tentang apa, kemudian kepada siapa, tujuannya kepada siapa, untuk siapa, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di dalam teks cerita ini maka ada yang namanya ya unsur pembangun, ya unsur pembangun dari sebuah cerita fantasi atau imajinasi tersebut. Apa itu diantaranya? Yang pertama adalah tema. Tidak mungkin dalam suatu cerita tidak ada tema, ya. Walaupun seandainya kita membaca sebuah berita, kita membaca sebuah cerita ya singkat ataupun panjang, ya tanpa diberikan sebuah tema, maka setelah kita membaca akan cerita tersebut, maka kita akan bisa memberikan conclusion atau memberikan sebuah kesimpulan di mana oh ternyata cerita ini membicarakan tentang bla 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 bla, ya kan, gitu, ya, seperti itu biasanya. Berarti tema. Biasanya kalau kita ingin membuat sebuah teks cerita, maka yang pertama harus kita buat adalah tentang temanya apa, gitu ya. Temanya terserah kalian, ya, boleh tidak harus mengikuti daripada cerita-cerita yang ada. Kalian boleh membuat cerita tersendiri dengan imajinasi kalian, yaitu dengan mengembangkan kreativitas dari imajinasi kalian, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Ya, berarti dalam sebuah cerita itu tidak mungkin ada yang tidak ada yang memerankan. Pasti di dalam satu cerita atau cerita apapun pasti ada yang memerankan. Ada yang pemerannya sebagai tokoh jahat, ada pemerannya yang sebagai tokoh baik, ada yang pemerannya sebagai tokoh pendukung atau tokoh penunjang, gitu kan. Nah, itu adalah penokohan. Berarti dalam satu cerita pasti ada yang namanya ya, ada yang namanya peran atau pemeran, tokoh atau penokohan, gitu ya. Agar ceritanya lebih teratur, agar ceritanya lebih lebih terarah, gitu ya. Kemana dia akan sampaikan, kemana dia ingin berikan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah latar, yaitu yang ketiga adalah latar atau tempat, waktu, dan suasana. Ini juga pendukung daripada teks cerita yang akan kita sampaikan, di mana kalau kita lebih jelas, lebih tepat di dalam menentukan sebuah tempat pada cerita yang akan kita sampaikan, maka itu bisa berpengaruh terhadap perasaan atau rasa kepada para penonton atau para pembaca. Kemudian latar waktu itu juga pasti menentukan bahwa para pembaca dan penonton tidak akan menanyakan terkait dengan waktu, ya. Oh, ini si pemerannya ini, kemudian juga latar tempatnya di umpama di kerajaan, gitu tadi kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang latar waktu, ya. Tentang latar waktunya apa? Oh, bagaimana bisa seperti itu, ya. Kelas 10. Iya. Tugas kumpulin aja ya. Yaudah nanti saya kasih Paris yaudah nih. Iya. Oke, ya. Mohon maaf. Ini ada sedikit ini ya, sedikit iklan gitu ya. Nah, tadi sampai dengan latar. Latar ada latar tempat. Ya, berarti tempatnya di mana pasti harus ada yang namanya penentuan tempatnya di mana. Kemudian waktunya, entah itu pagi, siang, sore atau malam, gitu ya. Mungkin lebih mendukung. Contohnya kalau seandainya imajinasinya bisa lebih mendalam lagi, oh berarti di malam hari, ya kan? Atau di pagi hari, kemudian dengan sesuatu hal tertentu, ya kita membuat satu cerita bahwa ada seorang penjahat yang memiliki
ilmu sakti, sehingga bisa memendungkan awan yang tadinya pagi menjadi sore ataupun malam, kan seperti itu. Ya. Atau waktunya bisa terserah para penulis seperti apa gitu kan. Kemudian latar suasananya seperti apa ya kan, untuk lebih menarik atau lebih mendalam perasaan yang disampaikan oleh para penulis kepada para pembaca gitu kan. Oh, apakah ini sedih, apakah itu senang, apakah itu galau, apakah itu sakit hati, apa segala macam. Terserah kalian. Ya kan? Nah, kemudian pasti ada yang namanya urutan peristiwa. Peristiwanya bagaimana nih? Ya kan? Apakah peristiwanya itu awalnya dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, atau mungkin mundur dulu? Yang disajikan adalah 5 dulu, kemudian urutan pertama setelah kelima. 5, 1, 2, 3, 4. Atau 5, 4, kemudian 1, 2, 3. Nah, kalau urutan ini berarti bisa berupa alur. Alur maksudnya apa? Alurnya maju mundur, apa mundur maju. Biasanya kalau cerita itu biasanya adalah disajikan dari 2 alur. Yang pertama adalah alur maju mundur dan juga alur mundur maju biasanya, ya kan? Sajian daripada teks fantasi itu seperti itu biasanya, ya kan? Diceritakan kronologisnya dari awal sampai dengan akhir, atau mungkin diceritakan hasil akhirnya dulu, kemudian baru diceritakan awalnya seperti apa, gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah yang namanya ada unsur pembangun itu, yaitu berupa amanat. Tidak mungkin dalam sebuah cerita tidak ada yang namanya amanat. Amanat itu adalah sebuah pesan moral, ya. Pesan moral itu adalah sebuah pengaruh yang terjadi pada peristiwa itu, kemudian kita buat sebuah pesan moralnya apa. Oh, kalau seandainya tadi kita membahas tentang kerajaan Pajajaran, maka di situ ada yang namanya Prabu Siliwangi. Di mana Prabu Siliwangi itu seorang raja yang tentunya beliau itu memiliki karismatik, kemudian tegas dalam mengambil keputusan, kemudian juga ketika beliau itu sedang menghadapi musuh tidak terlalu tergesa-gesa, atau mungkin bisa dikatakan adalah selalu bersikap yang biasa-biasa saja atau sikap tenang, sehingga dia bisa mengatasi segala macam musuh apapun yang berada di hadapannya, seperti itu. Atau mungkin seperti contohnya adalah Pentering Manik gitu ya, di mana istri kedua daripada Prabu Siliwangi ternyata beliau itu memiliki sebuah budi pekerti yang kurang baik. Kenapa? Karena melihat atau selalu iri dengan istri pertamanya, itu Sumbanglarang. Banyaklah seperti itu ceritanya. Pasti ada amanatnya di situ, ya, dimana kita tidak boleh bla 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 atau kita harus bla 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 bla. Itu biasanya di dalam amanat sebuah teks fantasi, yaitu berupa cerita fantasi gitu ya. Nah, jadi seperti itulah yang namanya cerita fantasi, di mana kita akan membuat sebuah ringkasan, di mana ternyata di dalam teks fantasi itu terdapat beberapa hal yang tadi sudah kita jelaskan bersama gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian silahkan membuat, atau jangan membuat deh ya, kalian silakan mencari cerita fantasi di Google, terserah di HP ataupun di laptop dan sebagainya ya. Kalian cari cerita tentang
tentang Timun Mas. Coba ya, kalian silakan baca tentang Timun Mas atau cerita tentang Timun Mas. Kemudian kalian buat apa? Kalian buat sebuah unsur pembangunnya apa saja. Unsur pembangunnya yang pertama adalah tema. Temanya apa itu? Ya kan, dalam cerita tersebut. Kemudian tokohnya siapa aja di dalam cerita Timun Mas itu. Kemudian latarnya seperti apa, kalian ceritakan. Kemudian urutan peristiwanya seperti apa, kalian ceritakan juga. Nah, kemudian adalah amanat seperti apa. Urutan peristiwanya tadi sebelum amanat seperti apa? Apakah maju mundur atau mundur maju ya. Kemudian ada amanat, yaitu berupa pesan moral yang kalian dapatkan dari cerita Timun Mas tersebut. Baik, mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak ucapkan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.